Tak terduga akun resmi AC Milan indikasikan bakal boyong Jay Itzes ke AC Milan. Berikut penjelasan lengkapnya. Sempat dinilai tak nasionalisme, Elkan Bagot katakan hal yang tak terduga tentang Indonesia. Temukan jawabannya di sini. AFC mulai licik lagi. Aturan baru kualifikasi ronde keempat ternyata bikin sulit Indonesia. Begini penjelasannya. Vietnam kecewa melihat Nguyen Quan Son tergeser dari pemain termahal di ASEAN. Sebut semua karena Indonesia. AFF mengaku pusing dan menyesal pilih Malaysia. AFF kabarkan potensi rugi besar akibat laga ASEAN All-Star vs Manchester United. Begini reaksi Erick Thohir. Semua berita timnas terupdate lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton videonya hingga selesai agar tak kelewatan informasi penting berikut ini. Tak terduga akun resmi AC Milan indikasikan bakal boyong Jay Itzes ke AC Milan. Berikut penjelasan lengkapnya. Beberapa hari yang lalu akun resmi AC Milan terlihat memposting sesuatu yang bikin fans timnas gempar hari ini. Terlihat di postingan tersebut, ada gambar animasi Tung Tung Sahur yang sedang menandatangani kontrak. Terlihat ada tanda tangan di poster tersebut, yang mana banyak fans menduga itu tanda tangan Jay Itzes. Mengingat AC Milan juga memposting foto Jay Itzes saat laga Venezia versus AC Milan kemarin, membuat para fans melakukan cocok logi di postingan tersebut. Mengingat Jay Itzes sendiri memang diminati banyak klub, salah satunya AC Milan, yang mana Ibrahimovic bahkan langsung menelpon Jay Itzes 2 kali pada pertengahan musim yang lalu. Jay Itzes sendiri sekarang masih berjuang menyelamatkan Venezia dari degradasi, yang mana tanggal 3 nanti Jay Itzes akan melawan Torino, yang mana Torino juga salah satu klub yang menginginkan Jay Itzes. Menarik untuk kita nantikan akan kemana kapten kita berlabuh nantinya. Like video ini like satu doa untuk kelancaran karir semua pemain timnas Indonesia. Oh iya, ada sedikit kabar dari Pascal Struijk nih. Terlihat dirinya memamerkan tato Garuda di kakinya. Apakah ini bertanda bahwa tinggal menunggu waktu saja Pascal Struijk bisa gabung timnas Indonesia? Menarik untuk kita tunggu. Kabar selanjutnya, sempat dinilai tak nasionalisme, Elkan Bagot katakan hal yang tak terduga tentang Indonesia. Pada podcast terbaru bersama salah satu brand hari ini, Elkan Bagot mengatakan tentang Indonesia. Elkan mengatakan bahwa satu-satunya pertandingan terpenting dalam hidupnya yaitu saat bermain bersama timnas Indonesia. Or coaches, or has there ever been a moment like that? Yeah, I would say probably the most important game I've played in is probably when I played for Indonesia, and it was the first time we qualified for the Asian Cup in, I think, I might be wrong, but 30 years. I think it was a long time. And we played Iraq, and just, that's probably the game I felt the most pressure going into, just because of the importance and how much it meant to, all the Indonesians. That game. Ya, dari sini kita bisa menilai bahwa Elkan sama sekali tak melupakan Indonesia. Dia saat ini memang sedang fokus menjaga performanya di klub, mengingat Elkan baru saja pulih dari cedera. Akan tetapi, Elkan menyebut dirinya tak menutup kemungkinan akan kembali bermain di timnas Indonesia, yang mana Indonesia selalu terbuka untuk Elkan. Elkan Bagot hadir di saat timnas Indonesia waktu itu sangat terpuruk, dan dia pergi di saat timnas Indonesia mulai membaik. Tulis salah satu komentar fans timnas Indonesia. Kabar selanjutnya, AFC mulai licik lagi. Aturan baru kualifikasi ronde keempat ternyata bikin sulit Indonesia. Begini penjelasannya. Seperti yang Mimin bahas di video kemarin, bahwa AFC merubah aturan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang awalnya akan dimainkan di tempat netral. Kini dirubah menjadi 2 negara dengan poin terbanyak di posisi 3 masing-masing grup. 2 diantaranya akan jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Yang mana ternyata perubahan ini banyak dikecam beberapa pihak dengan menyebut bahwa AFC sepertinya sedang mengincar negara yang mempunyai banyak uang. Banyak yang menduga sepertinya AFC sedang berusaha membuat Uni Emirat Arab dan juga Qatar menjadi tuan rumah ronde keempat, yang mana tentunya ini akan membuat sulit timnas Indonesia, karena setiap Indonesia melawan negara-negara Timur Tengah selalu saja dirugikan oleh keputusan wasit yang selalu kontroversial. Yang mana seperti yang kita tahu AFC ini nggak jauh dari namanya fulus. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Vietnam kecewa melihat Nguyen Quan Son tergeser dari pemain termahal di ASEAN. Sebut semua karena Indonesia.
Ya, banyak netizen Vietnam di Facebook ramai membicarakan tentang Nguyen Quan Son. Yang awalnya Nguyen Quan Son masuk dalam deretan pemain termahal di ASEAN. Akan tetapi saat ini Nguyen Quan Son hilang dari daftar, yang mana semua deretan pemain termahal ASEAN diisi oleh para pemain timnas Indonesia. Sontak kabar ini membuat netizen Vietnam marah, tidak jelas, dan menuduh semua gara-gara Indonesia yang curang karena memiliki pemain diaspora. Tulis komentar netizen Vietnam. Ya, rupanya warga Vietnam masih saja menganggap Nguyen Quan Son setara dengan Jay Itzes dan Miss Hilgers. Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, AFF mengaku pusing dan menyesal pilih Malaysia. AFF kabarkan potensi rugi besar akibat laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Begini reaksi Erick Thohir. Presiden AFF mengaku sampai saat ini dirinya masih mencari cara untuk membuat laga ASEAN All-Star versus MU diminati banyak penonton, dengan berencana memurahkan harga tiket pertandingan. Akan tetapi rupanya cara itu juga tak akan merubah keadaan, yang mana per hari ini di Facebook warga Malaysia yang sudah terlanjur membeli tiket justru menjualnya kembali. Yang mana ini membuat Presiden AFF mengaku pusing dan menyesal memilih Malaysia untuk laga ASEAN All-Star. Laga ini tak bisa dibatalkan karena ada kontrak yang terikat. Jadi kita akan berpotensi rugi besar jika masalah ini tak bisa diatasi secepatnya, ujar AFF. Erick Thohir juga bereaksi tentang laga ASEAN All-Star, yang mana Erick Thohir tak bisa menjamin Ferrari dan Asnawi juga ikut bergabung, mengingat semua tergantung izin klub. Kalau klub tidak mengizinkan, kita juga harus menerima, ujar Erick Thohir. Ya, rupanya Kim Sang-sik, Malaysia dan AFF saat ini sedang sangat pusing untuk membuat laga ASEAN All-Star bisa menarik banyak peminat. Saran dari Mimin sudah gratiskan saja sekalian tiketnya. Ups. Di sisi lain, pelatih baru Malaysia justru sibuk menyindir Indonesia. Ya, rupanya syarat utama bisa jadi pelatih Malaysia adalah bisa menyindir Indonesia. Padahal ini pelatih baru kok bisa-bisanya langsung menyindir Indonesia? Seakan dia tahu apa yang dilakukan Indonesia selama ini. Pelatih baru Malaysia menyebut bahwa program naturalisasi Erick Thohir tak bermakna apa-apa. Jadi apa yang dibanggakan? Ujar pelatih baru Malaysia tersebut. Rupanya Dick Malay ini selalu saja cari perhatian sama kita ya teman-teman. Semakin ditanggapin, semakin kaya orang kesurupan. Ada aja bahan untuk menyindir Indonesia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Indonesia resmi dipilih jadi salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23. Ya, kualifikasi Piala Asia U23 akan dimulai tahun ini, yang mana Coach Gerald van den Burg juga sudah mulai meracik para pemainnya. Ada kabar bahwa skuad timnas U23 kali ini nggak kalah mewah sama yang sebelumnya. Menarik untuk kita nantikan teman-teman. Jangan lupa terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Like video ini sebagai bentuk doa kesuksesan Timbas Indonesia ke Piala Dunia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.